Di tengah gemerlapnya kesusastraan Melayu dahulu, terdapat seorang sosok yang membawa angin segar dalam perkembangan sastra Melayu klasik. Namanya pun dibahas dalam sejarah sebagai salah satu cendekiawan terbesar dalam sastra Melayu klasik. Pada hari ini, kita akan menjelajahi kehidupan dan karya-karya seorang tokoh penting dalam perkembangan sastra Melayu klasik, yaitu Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Mari kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya membentuk karya-karya yang menginspirasi banyak orang bersama saya, Putrike Mulia Ahmad, dengan NIM B02230062, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret. Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi lahir pada tahun 1796 di Melaka dan meninggal pada tahun 1854. Munsyi adalah seorang sastrawan Melayu keturunan Arab India. Dia menguasai pengetahuan yang mendalam dan terampil menguasai 6 bahasa, yaitu Tamil, Arab, Melayu, Hindi, Mandarin, dan Inggris. Abdullah tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan pengetahuan dan budaya. Dari usia muda, ia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang bahasa dan sastra. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Melaka, Abdullah melanjutkan studinya di Singapura dan akhirnya datang ke Jawa, di mana dia menjadi murid dan asisten bagi seorang administrator kolonial Inggris yang bernama Raffles. Pada usia 7 tahun, Abdullah belajar Al-Quran dan mulai menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Dan ketika berusia 11 tahun, ia memperoleh uang sebagai upah pekerjaannya menyalin teks Al-Quran. Ini merupakan pekerjaan pertama yang ia lakukan dan merupakan titik awal bagi karirnya. 3 tahun kemudian, ia mengajar agama bagi sebagian besar tentara Muslim yang ditempatkan di benteng Melaka. Para tentara menyebutnya Munsyi, yang berarti guru bahasa dalam bahasa Melayu, yang kemudian nama ini tersemat kepadanya hingga akhir hidupnya. Karya lengkap Abdullah bin Abdul Qadir menurut Sweeney. 1. Kisah pelayaran Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi dari Singapura sampai Kelantan. 2. Syair Singapura terbakar. 3. Cerita kapal asap. 4. Syair kampung gelam terbakar. 5. Hikayat Abdullah. 6. Kisah pelayaran Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi dari Singapura sampai ke Mekah. Pada video ini, kita akan membahas salah satu karya paling terkenal Abdullah, yaitu Hikayat Abdullah. Hikayat Abdullah merupakan autobiografi Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, sehingga hikayat ini dianggap istimewa dalam khazanah sastra Melayu. Hikayat Abdullah selesai ditulis pada tahun 1843 dan terbit cetak pada 1849 di Singapura dan sama-sama menggunakan huruf Jawi. Kebakaran yang terjadi di rumah Abdullah membuat naskah Hikayat Abdullah ini sangat langka. Berikut merupakan analisis kebahasaan dari Hikayat Abdullah. Tema utama dalam Hikayat Abdullah adalah perubahan sosial dan budaya. Abdullah mengkritik berbagai aspek masyarakat Melayu dan menunjukkan bagaimana interaksi dengan budaya asing terutama Inggris dapat membawa perubahan positif. Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi
adalah tokoh utama dalam hikayat ini. Sebagai seorang penulis dan pendidik, pandangan dan pengalamannya menjadi fokus utama cerita. Terdapat tokoh-tokoh lainnya, termasuk tokoh-tokoh sejarah seperti Sir Stamford Raffles dan masyarakat di sekitarnya. Latar cerita mencangkup berbagai tempat di Semenanjung Malaya, seperti Melaka, Singapura, dan tempat-tempat lain yang dikunjungi Abdullah. Latar waktu adalah pada awal abad ke-19, ketika pengaruh kolonial Inggris mulai terasa di wilayah ini. Gaya bahasa dalam hikayat Abdullah cukup berbeda dari hikayat tradisional Melayu lainnya. Abdullah Munshi menggunakan gaya bahasa yang lebih lugas dan tidak banyak menggunakan kiasan dan ungkapan-ungkapan puitis. Contohnya pada teks asli, maka tersebutlah perkataan seorang sahib daripada negeri Inggris yang bernama Sir Stamford Raffles. Penggunaan kata sahib dan penyebutan langsung nama Sir Stamford Raffles menunjukkan gaya bahasa yang lebih modern dan terpengaruh oleh bahasa Inggris. Kosakata dalam hikayat Abdullah mencerminkan perubahan sosial dan pengaruh bahasa asing, seperti bahasa Arab, Parsi, dan Inggris. Abdullah juga menggunakan banyak istilah yang berkaitan dengan agama dan perdagangan, yang mencerminkan latar belakang budayanya. Contohnya pada teks asli, adapun hamba di sini terlalu suka akan membaca segala kitab, baik Arab, baik Parsi, baik kitab Melayu. Kata hamba menunjukkan kerendahan hati yang umum dalam sastra Melayu klasik. Penyebutan kitab Arab dan kitab Parsi mencerminkan pengaruh bahasa dan budaya asing dalam pengetahuan Abdullah. Struktur kalimat dalam hikayat Abdullah lebih sederhana dan langsung dibandingkan dengan hikayat-hikayat Melayu lainnya. Abdullah sering menggunakan kalimat yang lebih pendek dan jelas untuk menggambarkan peristiwa dan pandangannya. Contohnya pada teks asli, maka pada suatu hari datanglah seorang dagang ke Melaka bernama Husain Al-Attas, seorang yang berasal dari Hadramaut. Struktur kalimat ini jelas dan informatif, mencakup peristiwa, tokoh, dan asal-usulnya dalam satu kalimat yang langsung. Pengaruh budaya dalam hikayat Abdullah sangat kuat, terutama pengaruh dari budaya Inggris dan Arab. Abdullah seringkali membandingkan kebiasaan dan tata cara hidup orang Melayu dengan orang Inggris. Contohnya, maka tatkala itu saya lihatlah perbezaan yang amat besar di antara kelakuan orang Inggris dan orang Melayu, bahwa mereka itu sangat rajin dan tiada suka membuang masa. Di sini Abdullah menggambarkan pengaruh positif dari budaya Inggris yang rajin dan efisien dibandingkan dengan kebiasaan orang Melayu pada zamannya. Hikayat Abdullah adalah karya yang penting dalam sastra Melayu karena memperkenalkan gaya penulisan yang lebih modern dan naratif yang lebih langsung. Penggunaan kosakata yang mencerminkan pengaruh budaya asing, struktur kalimat yang jelas, dan tema perubahan sosial menjadikan karya ini unik dan berharga untuk dipelajari. Demikianlah analisis kebahasaan hikayat Abdullah pada video ini. Semoga dengan analisis ini kita dapat lebih memahami kontribusi Abdullah Munshi terhadap sastra Melayu klasik dan perubahan yang dibawanya. Terima kasih.